Salam, berjumpa lagi dengan saya pada malam hari ini. Saya ingin membahas tentang sesi ketiga, masalah persembahan dan persepuluhan di dalam terang perjanjian baru. Saya sudah sampaikan bahwa di dalam perjanjian baru ada jenis-jenis persembahan yang diberikan dan bagaimana sikap orang yang memberikan persembahan itu. Nanti saya akan menjelaskan persepuluhannya. Nah, janda miskin memberi persembahan 100% dari seluruh kepunyaannya. Anak muda diperintahkan Yesus untuk menjual seluruh harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang miskin, dan setelah itu ikut Yesus. Anak muda ini pulang dengan kecewa, karena itu terlalu berat bagi dia. Sakeus setelah dia menyambut kehadiran Yesus di rumahnya, lalu dia memberikan persembahan 50%, setengah dari miliknya, diberikannya kepada orang-orang miskin. Dan kalau dia pernah merampas, maka dia akan membayarnya 4 kali lipat. Lalu kalau kita melihat jemaat mula-mula, pola persembahan mereka menjual rumah, menjual tanah miliknya, menjual kebun dan ladangnya, lalu hasilnya dibawa kepada kaki rasul-rasul, didoakan, lalu dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan jemaat pada waktu itu. Jemaat Makedonia memberi persembahan, bantuan kepada Yerusalem, bahkan lebih dari apa yang mereka mampu berikan. Bukankah ini persembahan-persembahan yang luar biasa yang dijelaskan dalam perjanjian baru? Nah, seringkali kalau kita membahas tentang persepuluhan, ada orang yang tidak setuju. Yang pertama, orang tidak setuju, kenapa? Ini nominal yang kecil. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, terlalu kecil 10%. Lebih banyak memberi. Kenapa? 100% milik Tuhan. Saya setuju sekali dengan prinsip itu. Apa? Karena menilai 10% tidak berlaku dalam iman orang yang mengasihi Tuhan. Karena masih banyak yang bisa dilakukan lebih daripada itu. Tapi bagi mereka yang susah memberi, jangankan sepersepuluh yang dituntut dalam kitab, yang kurang dari itu aja jarang mau memberi, sehingga mereka membentengi dirinya dengan ayat-ayat yang melarang ya untuk mengajarkan persepuluhan di gereja. Kenapa? Mereka jangan sampai namanya tercatat lalu diumumkan, atau jangan namanya terus disebut belum memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, ini dua orang atau dua prinsip yang ada pada saat ini bagaimana respon kepada persepuluhan. Tapi mari kita lihat prinsip perjanjian baru tentang persepuluhan. Kita melihat di dalam Matius 23 ayat 23. Yesus menekankan ini kepada orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Dalam versi firman Allah yang hidup, dia berkata begini, celakalah kalian orang-orang Farisi dan para pemimpin agama, kalian munafik, karena kalian memberi persepuluhan untuk setiap daun selasi yang tumbuh di kebun kalian, tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting, keadilan, belas kasihan, dan iman. Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Jadi Tuhan Yesus mengatakan wajib memberi persepuluhan, tapi jangan lupa ada nilai yang jauh lebih penting dari hanya sekedar persembahan, yaitu pola hidup kita, kecintaan kita, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan apa? Hidup dalam keadilan, hidup mengasihi, hidup kuat di dalam iman. Lalu diteruskan di dalam Matius pasal 22 ayat 15-21, itu menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Farisi ingin mencoba Yesus, khususnya tentang membayar pajak. Saya hanya membaca ayat 21 yang berkata demikian. Jawab mereka, karena Yesus apa? Mengambil uang koin, lalu dia mengatakan, ini gambar dan tulisan siapa? Lalu mereka menjawab demikian, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya menjebak Yesus. Apakah mereka harus memberi atau membayar pajak kepada pemerintah Romawi? Kata membayar di situ artinya memakai kata domai. Domai itu artinya membayar atau memberi dengan sukarela. Sementara mereka pada waktu itu memang dalam keadaan tertekan oleh pemerintahan Roma, sehingga waktu mereka membayar pajak itu sebenarnya terpaksa. Dan mereka bertanya, bolehkah kami
Atau wajibkah kami memberi? Lalu dengan sukacita, dengan rela. Nah, tapi Yesus menjawab begini. Ayat 21, berikanlah. Jadi menjawab, berikanlah. Nah, kata berikanlah itu dia memakai kata apodote. Berarti kembalikanlah. Ya, give back. Kembalikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Dan kembalikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Dalam konteks milik Allah itu berbicara tentang persembahan. Kenapa? Karena dia berbicara kepada para imam dan ahli Taurat, orang Farisi yang mengerti tentang hukum Taurat. Dan ketentuan hukum Taurat yang wajib mereka berikan kepada Allah adalah persembahan atau persepuluhan. Tetapi pajak sebagai tanggung jawab mereka yang hidup di negara yang punya aturan oleh kerajaan Roma, wajib mereka mengembalikan karena pajak itu milik pemerintahan Roma. Jadi yang wajib diberikan atau dikembalikan kepada Allah, kembalikan. Yang wajib dikembalikan kepada kaisar sebagai pemilik pajak itu, kembalikan. Nah, itu jawaban Yesus tentang mengembalikan pajak dan juga mengembalikan milik Tuhan. Lalu dilanjutkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13-14. Ini berbicara tentang hak kewajiban para rasul ya. Dia mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Nah, kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan Paulus dalam konteks ini, artinya ada orang-orang dikhususkan melayani di mezbah, ada orang-orang yang melayani di tempat kudus, dan mereka menerima penghidupannya dari tempat itu. Nah, dalam konteks perjanjian lama, yaitu tentang persepuluhan yang diberikan kepada para imam dan orang Lewi yang melayani bait Allah. Tapi itu juga berlaku dalam perjanjian baru, bahwa persembahan persepuluhan yang diberikan kepada gereja atau perbendaharaan di rumah Tuhan adalah untuk penghidupan mereka yang full time di sana. Nah, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi persembahan persepuluhan sebenarnya tujuannya kalau dalam perjanjian baru ya harus ada dikembalikan ke rumah Tuhan, milik Tuhan, perbendaharaan yang dikelola oleh gereja dengan cara yang benar. Ya, gereja itu kan punya sistem, ya, punya majelis, punya perbendaharaan yang diatur sedemikian rupa baiknya. Jadi tidak benar kalau orang berkata, perpuluhan itu dimakan gembala. Perpuluhan itu memperkaya gembala, maka nggak usah kita memberi. Itu dasar yang sangat dangkal. Hanya dengan alasan seperti itu, sentimen-sentimen kepada hamba Tuhan yang makan gaji buta, kepada hamba Tuhan yang makan duit, lalu kita tidak mau memberi. Seolah-olah kita memberi kepada pendeta, bukan kepada Tuhan. Persembahan, baik itu persepuluhan, baik itu persembahan yang kita berikan sebagai persembahan sukarela, pembangunan dan sebagainya, semua arahnya kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu itu. Nah, perpuluhan juga dijelaskan di dalam kitab Ibrani. Bagaimana cerita yang ada di Kejadian itu ditulis ulang oleh penulis Ibrani. Dalam Ibrani 7 ayat 2-10. Yang berkata demikian, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dan seterusnya. Artinya kalau kita melihat di sini bahwa apa yang telah diberikan diawali oleh Abraham tentang persepuluhan, dia memberi kepada Melkisedek dalam sebuah terang iman kepada masa depan bahwa ada imam besar yang layak menerima persembahan itu, yaitu Yesus Kristus. Maka persembahan itu diberikan kepada Yesus Kristus, kepada Dia sumber kehidupan itu. Artinya bahwa persembahan persepuluhan yang kita berikan bukan memperkaya para pekerja gereja, tetapi memberikannya kepada Tuhan sebagai milik Tuhan. 100% memang milik Tuhan, tetapi 90%-nya kita kelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab di hadapan